Selamat datang kembali di Katalis Kehidupan. Hari ini, kita akan membahas sebuah fenomena yang sering kita alami, banyak rencana tapi minim eksekusi. Apakah kamu pernah merasa sudah memiliki daftar panjang rencana, tapi semuanya hanya berhenti di tahap perencanaan? Mungkin kamu sudah membuat resolusi tahun baru, menetapkan tujuan karir, atau merencanakan perubahan besar dalam hidup. Namun, setelah beberapa waktu, rencana itu tampaknya hanya mengumpulkan debu. Kenapa sih ini bisa terjadi? Kenapa kita sering memiliki banyak rencana tapi minim eksekusi? Bagian 1, alasan dibalik minimnya eksekusi adalah 1. Takut gagal. Takut gagal adalah salah satu alasan utama mengapa banyak dari kita terjebak dalam siklus perencanaan tanpa eksekusi. Ketika kita menetapkan tujuan yang ambisius, seringkali kita sangat khawatir tentang kemungkinan kegagalan. Rasa takut ini bisa begitu menghambat sehingga kita malah tidak pernah mulai. Misalnya, bayangkan kamu ingin membuka restoran baru. Kamu sudah memikirkan konsep menu, lokasi, dan bahkan desain interior. Tapi ketakutan akan kegagalan finansial atau penilaian negatif dari pelanggan bisa membuat kamu hanya berhenti pada tahap perencanaan tanpa mengambil tindakan nyata. Namun, penting untuk diingat bahwa kegagalan adalah bagian dari proses belajar. Setiap kesalahan memberikan kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Jadi, bagaimana kita bisa mengatasi rasa takut ini? Salah satu caranya adalah dengan memulai dari langkah kecil yang tidak terlalu menakutkan. Dengan begitu, kamu bisa mendapatkan pengalaman dan kepercayaan diri sebelum menghadapi tantangan yang lebih besar. 2. Perfeksionisme. Perfeksionisme seringkali menghalangi kita untuk mulai. Kita mungkin merasa bahwa segala sesuatu harus sempurna sebelum kita memulai suatu proyek atau mencapai tujuan. Misalnya, jika kamu ingin memulai blog, mungkin kamu merasa harus memiliki desain situs yang sempurna, semua artikel yang terencana dengan baik, dan rencana pemasaran yang matang sebelum kamu menulis satu kata pun. Namun, kenyataannya, tidak ada yang benar-benar sempurna dan memulai dengan sesuatu yang kurang sempurna seringkali lebih baik daripada tidak memulai sama sekali. Untuk mengatasi perfeksionisme, coba terapkan prinsip, baik lebih baik daripada sempurna. Fokuslah pada langkah pertama yang bisa kamu ambil, dan jangan biarkan keinginan akan kesempurnaan menghentikan kemajuanmu. Ingat, kamu selalu bisa memperbaiki dan mengembangkan seiring berjalannya waktu. 3. Kurangnya fokus. Kurangnya fokus adalah masalah lain yang sering kita hadapi. Ketika kita memiliki banyak ide dan rencana, kita bisa merasa kewalahan dan bingung harus mulai dari mana. Misalnya, kamu mungkin memiliki banyak minat, seperti belajar bahasa asing, berolahraga, dan memulai usaha sampingan. Alih-alih memfokuskan energi pada satu hal, kamu mungkin berakhir tidak menyelesaikan satu pun dari rencana tersebut dengan konsisten. Untuk mengatasi masalah fokus ini, cobalah untuk menetapkan prioritas dan memilih satu atau dua tujuan utama yang paling penting bagi kamu saat ini. Dengan memusatkan perhatian pada hal-hal yang paling penting, kamu bisa menghindari penyebaran energi dan waktu yang berlebihan pada banyak proyek sekaligus. Gunakan teknik manajemen waktu seperti Pomodoro untuk membantu tetap fokus dan produktif pada tugas yang ada. 4. Ketidakmampuan mengelola waktu. Seringkali, kita merasa tidak punya waktu untuk mewujudkan rencana kita, padahal mungkin masalah sebenarnya adalah bagaimana kita mengelola waktu. Misalnya, jika kamu ingin belajar keterampilan baru tetapi merasa terlalu sibuk dengan pekerjaan dan kegiatan lainnya, mungkin kamu tidak mengatur waktu dengan efektif. Tanpa perencanaan waktu yang baik, sulit untuk menyisihkan waktu untuk melaksanakan rencana. Cobalah membuat jadwal yang realistis dan alokasikan waktu khusus untuk kegiatan yang mendukung tujuanmu. Bahkan, memulai dengan hanya 30 menit sehari bisa membuat perbedaan besar dalam jangka panjang. Pengelolaan waktu yang baik membantu memastikan bahwa kamu bisa menyisihkan waktu untuk melaksanakan rencana yang telah kamu buat. 5. Kurangnya dukungan sosial. Dukungan sosial juga bisa mempengaruhi kemampuan kita untuk mengejar rencana. Jika kamu merasa sendirian dalam usaha mencapai tujuanmu, mungkin kamu merasa kurang termotivasi. Misalnya, jika kamu ingin menurunkan berat badan tapi tidak memiliki teman atau keluarga yang mendukung atau memahami tujuanmu, kamu mungkin merasa kurang didorong untuk melanjutkan. Mengatasi masalah ini bisa melibatkan mencari komunitas atau kelompok dengan minat yang sama, atau meminta dukungan dari teman dan keluarga.
Berbagi tujuanmu dengan orang lain dapat memberikan motivasi tambahan dan membuatmu merasa lebih bertanggung jawab untuk melaksanakan rencana. Bagian 2, strategi mengatasi masalah ini. Caranya adalah 1. Mulai dengan langkah kecil. Ketika dihadapkan pada rencana besar, kita seringkali merasa tertekan untuk langsung memulai dengan sesuatu yang besar dan spektakuler. Namun, kenyataannya, memulai dengan langkah kecil adalah cara yang lebih efektif untuk mencapai tujuan. Dengan memecah rencana besar menjadi tugas-tugas kecil dan terukur, kamu membuat perjalanan terasa lebih mudah dan lebih terkelola. Misalnya, jika tujuanmu adalah menulis sebuah buku, mulailah dengan menulis 1 halaman setiap hari. Alih-alih memikirkan seluruh buku secara bersamaan, fokuslah pada 1 halaman dulu. Langkah kecil ini bisa memberikan dorongan awal yang dibutuhkan untuk membangun momentum. Setelah kamu merasa nyaman dengan langkah kecil ini, kamu bisa meningkatkan frekuensi atau durasi kerja kamu. Langkah kecil juga membantu kamu mengatasi rasa cemas dan merasa lebih terorganisir. Dengan melihat pencapaian kecil setiap hari, kamu merasa lebih termotivasi dan tidak mudah menyerah. 2. Tetapkan tenggat waktu. Tenggat waktu berfungsi sebagai pendorong untuk mengambil tindakan. Ketika kamu memiliki batas waktu yang jelas, kamu lebih cenderung untuk membuat kemajuan. Bayangkan jika kamu ingin belajar fotografi dan menetapkan tenggat waktu untuk menyelesaikan kursus online dalam 2 bulan. Dengan tenggat waktu ini, kamu akan lebih fokus dan disiplin untuk mengikuti pelajaran secara rutin dan menyelesaikan tugas. Tetapi, penting untuk membuat tenggat waktu yang realistis dan dapat dicapai. Jika tenggat waktu terlalu ketat atau tidak praktis, kamu mungkin merasa tertekan dan malah berisiko mengalami burnout. Gunakan metode SMART, Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound, untuk menetapkan tenggat waktu yang tepat. Misalnya, dalam 2 minggu ke depan, saya akan menyelesaikan modul pertama dari kursus fotografi dan mengambil 10 foto dengan teknik baru yang saya pelajari. Dengan tenggat waktu yang jelas, kamu juga bisa merencanakan langkah-langkah selanjutnya dengan lebih terstruktur, memastikan bahwa kamu terus bergerak maju menuju tujuan akhir. 3. Ukur dan rayakan kemajuan. Mengukur kemajuan bukan hanya tentang mencatat hasil akhir, tetapi juga tentang menghargai setiap pencapaian kecil sepanjang perjalanan. Ini membantu kamu tetap termotivasi dan merasa puas dengan usaha yang telah dilakukan. Misalnya, jika tujuanmu adalah meningkatkan kebugaran, catat kemajuanmu dalam hal kekuatan atau stamina. Setiap kali kamu mencapai target kecil, seperti meningkatkan berat angkatan atau berlari lebih jauh, rayakan pencapaian tersebut dengan cara yang menyenangkan. Merayakan kemajuan juga bisa berarti memberi dirimu hadiah kecil atau melakukan sesuatu yang kamu nikmati. Misalnya, setelah menyelesaikan proyek besar, kamu bisa merayakannya dengan makan di restoran favoritmu atau membeli buku yang sudah lama kamu incar. Ini tidak hanya memberikan dorongan moral, tetapi juga membantu kamu menjaga semangat dan menghindari kelelahan. Selain itu, menggunakan jurnal kemajuan atau aplikasi pelacakan juga bisa membantu. Dengan mencatat setiap langkah dan pencapaian, kamu bisa melihat seberapa jauh kamu telah melangkah, yang bisa sangat memotivasi. 4. Ajak orang lain terlibat. Kadang-kadang, dukungan eksternal bisa sangat berpengaruh dalam mencapai tujuan. Ajak teman, keluarga, atau rekan kerja untuk terlibat dalam perjalananmu. Misalnya, jika kamu sedang berusaha menurunkan berat badan, ajak temanmu untuk bergabung dalam program olahraga atau diet yang sama. Dengan memiliki seseorang yang mendukung dan memantau kemajuanmu, kamu bisa merasa lebih bertanggung jawab dan termotivasi. Selain itu, kamu juga bisa mencari mentor atau bergabung dengan kelompok yang memiliki tujuan serupa. Diskusi dan dukungan dari orang-orang yang memiliki pengalaman atau aspirasi yang sama dapat memberikan inspirasi dan bimbingan yang sangat berharga. Misalnya, jika kamu ingin memulai bisnis, bergabung dengan kelompok wirausaha lokal atau forum online bisa memberikan wawasan dan dukungan yang bermanfaat. Memiliki seseorang untuk bertanggung jawab atau untuk berbagi pencapaian juga membantu kamu merasa lebih terhubung dan kurang sendirian dalam perjalananmu. Ini menciptakan rasa komunitas dan saling mendukung yang sangat berharga. Kesimpulannya adalah, sekarang kita telah membahas bagaimana mengatasi masalah, banyak plan minim eksekusi. Kita mulai dengan menyadari alasan-alasan di balik mengapa rencana seringkali gagal menjadi kenyataan. Ketakutan akan kegagalan, perfeksionisme, dan kurangnya fokus adalah beberapa penyebab utama.
Namun, dengan menerapkan strategi yang tepat, kamu bisa mengubah rencana-rencana itu menjadi pencapaian nyata. Jadi, mulailah dengan langkah kecil untuk membuat perjalanan terasa lebih mudah dan terkelola. Tetapkan tenggat waktu yang realistis untuk memastikan kamu tetap berada di jalur yang benar. Ukur dan rayakan setiap kemajuan yang kamu capai untuk menjaga motivasi tetap tinggi. Dan jangan lupa, ajak orang lain terlibat untuk mendapatkan dukungan dan pertanggungjawaban yang kamu butuhkan. Dengan menerapkan strategi-strategi ini, kamu tidak hanya akan membuat kemajuan yang signifikan, tetapi juga merasa lebih puas dan termotivasi dalam perjalanan mencapai tujuanmu. Ingat, tindakan adalah kunci utama untuk mewujudkan setiap rencana. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk menekan tombol like dan berlangganan channel ini agar kamu tidak ketinggalan konten inspiratif lainnya. Bagikan video ini kepada teman-temanmu yang mungkin juga membutuhkan dorongan untuk mengatasi rencana mereka yang tertunda. Dan sebelum kamu pergi, tuliskan di kolom komentar satu rencana kecil yang akan kamu eksekusi minggu ini. Ayo, kita buktikan bersama bahwa kita bisa. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya. Semangat untuk mewujudkan rencanamu.